Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat malam, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Sosiologi Perkotaan. Pada sesi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai pemikiran klasik tentang perkotaan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Periki Ahmad, kedua ada saya sendiri Abdul Fuad, kemudian ada Yogi, keempat ada Oktavianal Maharani, ada Afifah Lailatus Sangada, ada Alia Khairina, ada Salsabila Amanda, serta ada Faras Putri Kiswoyo. Baik, tanpa membuang waktu untuk yang pertama, pemilikan dari Eropa yang akan dibacakan oleh Caca. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Oktavianal, yang akan dibacakan oleh Yogi. Kepada Yogi disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terkait teori sosiologi klasik dari rumpun Asia oleh Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu masyarakat urban mengalami tahapan perjalanan, yaitu penaklukan, despotisme, bersenang-senang dan stabilitas, kesenangan dan bersikap pasif dan bermewah-mewah. Next. Nah, di sini kajian tentang kota sebenarnya telah lama dibahas oleh beberapa tokoh, bahkan sebelum lahirnya kajian sosiologi. Nah, di sini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara dalam kota adalah terbagi dari 3 generasi. Yang pertama ada generasi yang hidup dalam keadaan primitif, jauh dari kemewahan dan kehidupan kota. Dan yang generasi kedua adalah generasi yang berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara. Ini merupakan peralihan dari kehidupan primitif menjadi kehidupan kota. Nah, dan yang generasi ketiga adalah negara mengalami kehancuran setelah adanya generasi kedua tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Yogi. Untuk materi kedua, ini dari Al-Farabi akan dibacakan oleh Oktavianal Maharani. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah pemikiran oleh Al-Farabi. Al-Farabi merupakan salah satu pemikir yang mampu menembus nominasi pemikiran dunia barat dalam konsep kota. Jadi Al-Farabi meyakini bahwa individu itu berwatak zon politikon atau makhluk bermasyarakat, di mana kebahagiaannya diperoleh melalui dukungan masyarakat. Menurut Al-Farabi, kota adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mencapai kesempurnaannya. Kota yang di dalamnya kebahagiaan menjadi mudah dapat dicapai karena usaha kooperatif para penduduknya. Kota di mana kebutuhan penduduknya dapat terpenuhi melalui kerjasama dan interaksi antar penduduk di dalamnya disebut dengan kota utama. Jadi Al-Farabi itu membagi 2 bentuk kota. Ada kota utama yang menjadi contoh moral dan teoritis kehidupan bermasyarakat penduduk, mengenali hakikat Tuhan berupa interaktif kehidupan akhirat dan bersandar pada tata nilai kebajikan. Pemimpin dari kota utama sendiri adalah orang yang punya kemampuan mengelola semua bidang kehidupan. Dengan sebaik-baiknya, ia juga harus mampu menerima yang di dalamnya tidak menjalankan aturan Tuhan dengan baik, hanya sepenggal yang mereka anggap baik bagi diri mereka sendiri. Penduduk di dalam kota ini merupakan hamba yang tidak taat kepada Tuhan dan lebih condong pada kehidupan duniawi. Kota kebodohan sendiri terbagi menjadi beberapa kota seperti kota Venesia, kota kehinaan, kota kebejatan, kota ningrat, kota tirani, dan kota demokratis. Nah, sekian pandangan dari Al-Farabi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Octavianel untuk materi selanjutnya, yakni mengenai bagian Eropa. Yang pertama adalah Karl Marx yang akan dibacakan oleh Salsabila Amanda. Disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pandangan Karl Marx tentang perkotaan itu. Nah, jadi di sini Marx mengatakan bahwasanya kota itu adalah sebuah perserikatan perkumpulan yang mana atas dasar bentukan untuk melindungi hak milik pemilik modal yang mana mereka itu memperbanyak alat produksinya yang tujuannya untuk mempertahankan diri. Nah, di sini Marx memandang bahwasanya sosiologi perkotaan itu didasarkan pada perspektif konflik kelas sosial antara kaum borjuis dan proletar. Nah, Marx melihat kota itu sebagai titik pusat pertumbuhan adanya kapitalisme, industrialisasi, di mana buruh dan borjuis itu saling bersaing di antara mereka. Next. Nah, di sini beberapa pandangan Marx tentang perkotaan itu ditandai dengan yang pertama yaitu adanya struktur kelas. Nah, jadi di sini Marx mengatakan bahwasanya di kota-kota industri itu terdapat perpecahan kelas sosial yang mana kuat antara proletar pekerja yang memiliki kekurangan kontrol atas alat produksi dan borjuis yang pemilik modal dan alat produksi. Marx di sini berpendapat bahwasanya konflik kelas itu menciptakan ketidaksetaraan dan eksploitasi. Yang kedua, alienasi. Nah, jadi Marx mengemukakan konsep alienasi ini yang mana pekerja perkotaan itu seringkali merasa terasing dari hasil kerja mereka karena mereka tidak memiliki kontrol atas produksi dan produk yang dihasilkan. Nah, mereka hanya menjadi alat produksi dalam tangan borjuis. Yang ketiga yaitu eksploitasi. Nah, jadi di sini Marx melihat bahwasannya perkotaan itu diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk menciptakan keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan yang kapitalisme bagi si pemilik modal ini. Nah, mereka dibayar dengan upah yang relatif rendah, ya. Sementara pemilik modal mendapatkan surplus dari produk-produk yang dihasilkan oleh buruh. Selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu tokoh kedua, Max Weber. Nah, jadi Max Weber di sini memberikan sumbangan terhadap sosiologi perkotaan antara lain yang pertama yaitu pada tesis perkembangan kapitalis. Nah, jadi menurut Weber bahwa masyarakat itu dapat disebut sebagai urban society apabila dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu melalui pasar lokal. Sebenarnya ciri kota yaitu adanya pasar yang punya sistem hukum yang bersifat kosmopolitan. Sistem kapitalisme menjadikan mekanisme pasar itu sebagai sistem utama. Eh, Lanjut, yang kedua yaitu tipologi tindakan sosial. Nah, jadi Weber melihat bahwa tindakan sosial dari individu itu dapat mengkonstruksikan suatu bangunan dasar bagi struktur sosial yang lebih besar. Salah satunya itu kewenangan atau otoritas. Jadi tipologi tindakan sosial itu ada kaitannya dengan kewenangan otoritas menurut si Weber ini. Jadi ada beberapa tipe otoritas, yaitu yang pertama otoritas tradisional. Nah, otoritas tradisional itu merupakan bentuk otoritas yang didasarkan pada tradisi, keturunan, atau kepercayaan lama dalam masyarakat perkotaan. Dapat ditemukan contoh-contoh dalam otoritas tradisional ini seperti dalam bentuk kepemimpinan yang berdasarkan keturunan atau norma-norma tradisional yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu otoritas rasional legal. Nah, jadi otoritas rasional legal ini merupakan bentuk otoritas yang didasarkan pada aturan, hukum, dan institusi yang diterima di perkotaan. Nah, sehingga tercerminlah dalam sebuah lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi bisnis, dan sistem hukum yang mendasari banyak aspek di dalam kehidupan kota tersebut. Yang ketiga yaitu ada otoritas karismatik. Nah, jadi otoritas ini merupakan bentuk otoritas yang didasarkan pada kekarismatikan atau daya tarik pribadi seorang pemimpin. Dalam lingkungan perkotaan ditandai dengan adanya individu-individu yang karismatik memegang peran penting dalam bidang seperti politik, agama, atau seni.
Selanjutnya itu kewenangan dan birokrasi. Nah, jadi di sini menurut Weber ia menggambarkan bahwasanya birokrasi itu sebagai sistem administrasi yang terorganisasi yang mana berdasarkan aturan-aturan yang rasional. Nah, di perkotaan itu sendiri, birokrasi sering jadi elemen penting dalam administrasi pemerintahan dan organisasi bisnis. Weber mengenali karakteristik birokrasi itu seperti adanya hierarki, spesialisasi-spesialisasi yang terjadi dalam masyarakat, aturan yang tertulis, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan adanya pertimbangan rasional. Nah, birokrasi membantu di sini dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan perkotaan, yaitu termasuk pelayanan publik, perencanaan kota, serta administrasi umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Salsabila Amanda. Untuk materi selanjutnya mengenai dari email Frame akan dibacakan oleh Alia Kherina. Kepada Alia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin saya menjelaskan terkait materi dari Email Camp. Jadi, inisiatif Email Camp ada dua, yaitu solidaritas sosial. Jadi, kami membagi solidaritas sosial menjadi dua, yaitu solidaritas organik dan mekanik, yang melihat kota sebagai tempat di mana solidaritas organik lebih dominan. Hal ini terjadi karena spesialisasi dalam masyarakat modern, di mana individu memiliki peran yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan sosial. Next slide. Berikutnya itu ada anomi. Durkheim mengamati bahwa di perkotaan terdapat potensi untuk munculnya anomi atau kebingungan moral akibat kurangnya aturan dan nilai yang jelas. Berikutnya itu ada individualisme. Kehidupan perkotaan sering kali menekankan individualisme dan kebebasan individu. Berikutnya itu ada peran integratif kota. Durkheim menyadari bahwa kota dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang memainkan peran integratif dalam mempersatukan masyarakat. Berikutnya itu ada diversifikasi sosial. Durkheim melihat perkotaan sebagai tempat di mana terdapat keberagaman sosial yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Next slide. Next slide. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alia Khairina. Untuk poin ketiga dari teori Amerika. Next slide. Yang pertama dari George Simmel yang akan dibacakan oleh Faras Putri Kiswoyo. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi perkotaan dan pemikiran Amerika. Yang pertama itu dari George Simmel. Nah, menurut George Simmel ini, dia ini menerapkan gagasan Tonis secara khusus pada lingkungan perkotaan dan menyatakan bahwa kehidupan kota menciptakan suatu tipe kepribadian unik, suatu mentalitas yang dibentuk oleh kompleksitas, kesibukan, dan perhitungan kehidupan kota. Jadi, di kota dengan perekonomian pasar, uang, kepentingan pribadi, dan perhitungan rasional menjadi landasan interaksi sosial. Simmel memandang bahwa orang yang menghasilkan kebudayaan namun karena kemampuan mereka untuk mereverifikasi realitas sosial dan dunia kultural dan sosial mulai memiliki kehidupannya sendiri. Kehidupan yang semakin lama semakin mendominasi tokoh yang menciptakan dan menciptakannya ulang setiap hari. Nah, pembahasan Simmel tentang kebudayaan dalam menurut objektif dapat dikaitkan dengan analisisnya tentang bentuk interaksi, yaitu dapat dilihat pada esainya yang berjudul The Metropolis and Mental Life, di mana Simmel menganalisa bentuk interaksi di kota modern. Ia melihat kota metropolis itu sebagai arena asli pertumbuhan kebudayaan objektif dan merosotnya kebudayaan individu. Dalam pandangan Simmel, orang dipengaruhi dan cenderung terancam oleh struktur sosial dan lebih penting bagi Simmel oleh produk budaya mereka.
mana Simbel membedakan kebudayaan individu dengan kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif ini merujuk pada hal-hal yang dihasilkan orang, sedangkan kebudayaan individu adalah kapasitas aktif akhir untuk menghasilkan, menyerap, dan mengendalikan elemen-elemen kebudayaan objektif. Simbel juga melihat potensi lingkungan kota untuk membebaskan individu dari ikatan tradisi dan memungkinkannya mengekspresikan individualitas dan kreativitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faras. Untuk materi selanjutnya ya dari Robert Ipor akan dipaparkan oleh Viva Lelatus Saada. Silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada aliran Chicago. Yang pertama ada Robert E. Park, di mana untuk menjelaskan hukum yang mendasari kehidupan perkotaan, bagaimana tatanan sosial dan spasial ini muncul. Park ini dan Burgess itu mengembangkan teori ekologi manusia. Teori yang mengembangkan konsep Darwin tentang struggle for survival dan konsep Durkheim tentang konsensus moral, di mana mengacu pada konsepnya Darwin, mereka ini mengemukakan bahwasanya kota sebagai organisme sosial dengan kehidupannya sendiri yang terus-menerus beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan dalam konteks Durkheim, Park ini menghasilkan gagasan tentang adanya ketegangan antara kebutuhan individu akan kebebasan dan kebutuhan masyarakat akan kontrol sosial. Nah, jadi mereka ini berargumen nih bahwa bahwa kota ini berubah melalui interaksi yang kompleks dari kekuatan moral dan fisik. Nah, Park ini mengatakan bahwasanya terdapat pepatah ataupun kalimat yang dimana yang paling kuat dan yang paling kaya itu memperoleh lokasi yang paling menguntungkan di kota. Jadi setiap lokasi yang terhuni itu terjadi adaptasi di mana masing-masing masyarakat ini mengembangkan kehidupannya. Namun akan selalu terjadi perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tiap lokasi ini kan mengalami perubahan dan datang nih kelompok-kelompok baru, sehingga kelompok-kelompok yang ada di sana, kelompok yang lama, itu mereka akan tergusur, mereka akan keluar, sehingga mereka mencari tempat baru dan menciptakan hunian baru. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Viva. Untuk materi selanjutnya yang poin ketiga akan saya bacakan sendiri dari Ernest Burgess. Baik, perlu kita ketahui Burgess ini menggunakan gagasan berupa infansi, suksesi, dan keseimbangan yang digunakan sebagai dasar bagi teorinya, yang kita kenal juga sebagai dengan konsep konsentris urban zones. Nah, teorinya ini menyatakan bahwa bersamaan dengan pertambahannya penduduk, kota dan perusahaan industri, terjadilah proses infansi dan suksesi sehingga muncul pola baru dengan kelas menengah di pinggiran kota dan perumahan kumuh di zona transisi. Nah, Burgess ini berpendapat bahwa perluasan kota ini membentuk zona-zona seperti kalau kita lihat tuh kayak tempat panahan gitu. Ada titik yang merah gitu di kemudian dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran lain. Nah, itu merupakan zona yang dikatakan oleh Burgess, yang dimana pusat kota ini cenderung menjadi pusat kegiatan bisnis atau central business district yang dikelilingi oleh zona transisi, kemudian dikelilingi oleh perumahan kaum pekerja, wilayah hutan kelas, dan akhirnya zona kelompok komuter. Kemudian ada perumahan kumuh. Nah, jadi mereka yang mampu atau mereka yang kaya ini dapat memilih di mana mereka tinggal dan cenderung tinggal jauh dari kebisingan dan polusi industri. Maka kelompok miskin yang tak punya pilihan lain harus tetap hidup di pusat kota gitu. Jadi Burgess ini berpendapat bahwa kebanyakan yang berada di pusat kota itu bukanlah orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya, melainkan orang-orang yang berkecukupan tersebut memilih tinggal di pertengahan lingkaran gitu, di mana jauh dari kebisingan kota dan kesibukan industri gitu. Kemudian analisis yang dilakukan oleh aliran Chicago kebanyakan terfokus pada zona transisi dengan pergantian penduduknya. Nah, kemudian daerah tersebut dipandang tidak stabil
seperti adanya tempat kemerosotan moral dan melahirkan kriminalitas serta penyimpangan sosial gitu. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fuad. Untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh Priki Ahmad. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan dari 3 tokoh Chicago School. Yang ketiga yaitu Louis Wirth. Jadi walaupun merupakan anggota kelompok Chicago School, tapi Wirth ini analisanya terhadap kehidupan kota lebih bersifat kultural daripada ekologis. Tulisannya tentang urbanism as way of life. Wirth mendefinisikan kota sebagai hunian heterogen yang relatif besar, padat, dan permanen. Karakteristik inilah yang membedakan kehidupan kota dengan desa. Besaran, kepadatan, dan heterogenitas kota menciptakan segregasi sosial, impersonalitas, mobilitas sosial, dan geografis. Pribadi manusia tak lagi mendapat tempat, hubungan orang satu sama lain, di tempat kerja, di toko, maupun di jalan, yang bersifat sangat rasional, superficial, dan sementara. Dalam kerajaman kota, orang mudah merasakan kesendirian gitu, feeling loss. Persaingan kota membuat mereka yang kuat yang akan berhasil, sementara mereka yang lemah akan tertinggal atau kalah sama mereka yang berhasil atau lebih kuat. Dan karena banyaknya interaksi sosial, arti interaksi tersebut menjadi berkurang. Penduduk kota cenderung menjadi nervous atau kemudian mudah tersinggung atau terganggu keseimbangan jiwanya, mudah merasa terasing dan tak berdaya. Untuk memperoleh rasa aman dan rasa dimiliki, penduduk kota masuk menjadi anggota berbagai perkumpulan atau komunitas, kemudian ataupun pindah ke daerah yang dihuni oleh orang-orang yang sekelas dengan mereka gitu. Misalnya mereka yang merasa berada di kaum menengah ke bawah, mereka kan lebih nyaman untuk tinggal di daerah yang penghuninya juga orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah. Kemudian Wirth tak sepenuhnya pesimis, ia melihat kemungkinan kota-kota menjadi stabil dan menghasilkan karakter yang permanen. Bagi Wirth, urbanisme tak hanya cara hidup perkotaan, tapi juga cara hidup masyarakat modern. Tulisan Wirth kemudian merupakan kupasan yang lebih mendalam dari tema-tema yang berkembang sebelumnya dan mampu memberikan inspirasi bagi studi-studi tentang kehidupan kota dan desa selama 2 dasawarsa kemudian. Namun seperti ekologi manusia, tulisan Wirth ini juga tak lepas dari yang namanya kritik-kritik dari ahli-ahli lain. Yang pertama yaitu Wirth menggunakan Chicago sebagai laboratorium untuk analisisnya. Padahal Chicago pada tahun 1920-an itu bukanlah kota tipikal. Gelombang imigran yang sangat besar menjadikannya tempat yang tak teratur pada kala itu. Kemudian yang kedua, argumen Wirth bahwa faktor-faktor seperti besaran populasi dan kepadatan menciptakan stres psikologis dibantah dengan contoh-contoh kota seperti Hong Kong di China, di mana kepadatan tinggi di Hong Kong namun tidak memiliki tingkat kematian yang rendah gitu, tingkat kematian rendah, penyakit dan disorganisasi sosialnya pun juga rendah. Kemudian yang ketiga, kritik utama dilontarkan terhadap pendapatnya bahwa budaya perkotaan merupakan penentu utama perilaku manusia. Penulis-penulis seperti Gans dan Williams menyatakan bahwa budaya urbanisme bukanlah penyebab kehidupan kota, melainkan akibat sistem kapitalis dan industri itu sendiri. Jadi terlepas dari kritik-kritik tersebut, aliran Chicago telah mampu memberikan kerangka studi sosiologi perkotaan sampai tahun 1960-an dan memberikan kontribusinya terhadap kemajuan dari disiplin ilmu sosiologi perkotaan. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Priki. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk materi ini kami tutup, dan untuk sesi selanjutnya yakni sesi kritik maupun tanya jawab akan kita lanjutkan pada pertemuan Zoom berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.